Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja guru pada PPG Jabatan kategori 1 Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala tahun 2023. Perkenalkan, saya Safnidar. Saya adalah guru SMAS PGRI Krungguku dan saya melakukan praktik pembelajaran di SMAS PGRI Krungguku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu 2 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Syah Kuala tahun 2023 dengan materi pokok virus dan peranannya dengan pendekatan saintifik TPACK dengan metode pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Baiklah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan dimulai. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fadlia. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali bersama kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Amin. Nah, baiklah. Silahkan periksa keadaan sekeliling. Apakah ada sampah? Ataukah bajunya juga kerapiannya, jilbabnya, kerah bajunya, pecinya bagi yang ada peci. Nah, jangan nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, asik membuat jilbab, asik merapikan ya, rambut dan sebagainya. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Baiklah. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan semangat tentunya ya. Kita pagi hari ini akan memulainya dengan ice breaking. Nah, pada minggu lalu Ibu sudah menyampaikan kepada kalian bahwasanya kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang virus. Nah, ice breaking bertujuan untuk supaya membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Pada pagi hari ini, Ibu membuat ice breaking tentang virus. Nah, ada permainan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, bisa didengarkan dulu alur permainannya. Berarti terdiri dari 6
nih. Yang pertama ada AIDS, DBD, cacar, polio, hepatitis, dan rabies. Nah, terdiri dari 2 orang ya. Masing-masing apa? Pengetahuannya diluapkan di sini. Nah, masing-masing ditulis di sini. Kira-kira bisa nggak, sejauh mana kalian bisa mengetahui konsep dasar mengenai penyakit pada yang disebabkan oleh virus? Terdiri dari 2 orang. Kemudian ibu akan menghitung 1 sampai 10. Ketika waktu 10 teng habis, letakkan spidolnya, selesai. Nah, nanti kita lihat ada berapa item yang bisa kalian penuhi untuk masing-masing sub dari DBD, AIDS, cacar, polio, hepatitis, dan rabies. Siap? Siap. Oke, kita mulai kelompok ini dulu ya. Silakan. Ayo. Maju terus, 4, jadi masing-masing di mana? Masing-masing kepada itemnya sendiri. Ketiga, balik arah kemudian menulis ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,
Kemudian penyakit apa? Ini tergambar di papan bahwa kalian sudah berhasil, sudah mampu mengembangkan potensi kalian, belajar sendiri di rumah, dan terlihat di sini. Alhamdulillah ya. Baiklah. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran virus tentunya, Ibu ingin tahu dulu sejauh mana, apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Tentang keanekaragaman hayati. Kira-kira masih ingat nggak apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah organisme yang mewujudkan keseluruhan atau terlintas variasi gen, jenis dan ekosistem pada suatu daerah. Iya, alhamdulillah. Berarti masih ingat bahwa keanekaragaman itu kita bermacam-macam. Kalau udah beraneka-ragam berarti adanya variasi di situ ya. Nah, berdasarkan keanekaragaman tadi, keanekaragaman itu dibagi menjadi 3. Siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Keanekaragaman ada 3, yaitu 1. Keanekaragaman tingkat gen, yaitu substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. 2. Keanekaragaman jenis, yaitu individu yang mempunyai persamaan morfologis, kromatomi, fisiologis, dan mempunyai untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan. 3. Keanekaragaman ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Benar sekali bahwanya keanekaragaman terdiri dari 3. Yang pertama keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan berbicara atau memulai pembelajaran dengan materi virus. Nah, ada nggak yang tahu apa itu virus? Coba, Virus siapa? adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat secara langsung, namun memiliki peranan dalam kehidupan manusia, baik merugikan atau menguntungkan. Ya, benar sekali bahwa virus itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, kira-kira bagaimana cara atau upaya dalam pencegahan virus ini? Nah, Mengupayakan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. iya, benar sekali. Berarti kalian harus menjaga kebersihan, menjaga pola makan, pola hidup kita. Usahakan supaya kita hidup higienis, bersih, dan menjaga kesehatan tentunya. Kemudian lagi, kira-kira masih ingat nggak beberapa tahun ke belakang kita pernah dengar kata pandemi. Nah, kata pandemi, kira-kira kata pandemi itu apa? Momok yang bagaimana? Apa yang kamu ketahui tentang pandemi sebelumnya? Yang menyebabkan pandemi adalah adanya virus yang berbahaya, yaitu virus corona. Ya, benar sekali. Kita mendengar pada beberapa tahun ke belakang bahwasannya ada yang namanya virus corona. Kita mendengar corona aja udah takut. Apa? Karena ketika virus corona melanda, kematian banyak, kemudian perekonomian kita lumpuh, kemudian pendidikan kita ini harus dari rumah karena kita takut keluar rumah, ya kan? Nah, takut keluar rumah, takut beradaptasi dengan kawan, mungkin ada yang terjangkit sehingga kita akan terinfeksi virus tersebut. Nah, baiklah, kita hubungkan dengan kehidupan. Dimisalkan abang kita ini sakit ya kan, dia terkena flu. Nah, terkena flu, kira-kira kalau terkena flu itu demam, panas, ya kan, sakit kepala. Yang terjangkit ini mirip-mirip dengan corona ya kan? Kita pernah lihat, oh demam, saya takut berhubungan dengan dia, takut berdekatan, takut terinfeksi. Padahal mungkin saja ini hanya demam biasa atau influenza. Makanya kita kenali dulu, kira-kira kemana? Nah, makanya terkadang persamaan antara virus corona dengan virus-virus lain itu sama. Nah, yang diserang pertama adalah daya tahan tubuh kita. Nah, kalau tubuh sudah daya tahan tubuhnya bergerak, mudah terkena penyakit. Alhamdulillah ya, sudah dimengerti semuanya ya. Kemudian, baiklah, pada pagi hari ini kita lihat dulu apa sih kesepakatan kelas kita sebelum kita lebih lanjut. Kita lihat yang pertama. Oke.
Lihat kesepakatan kelas kita lihat mengenai virus. Virus macam-macam dia virus tadi kan. Gejalanya hampir sama. Makanya sulit membedakan yang mana itu rabies, yang mana itu DBD, yang mana itu polio. Tapi kita tahu dari faktor keadaan tubuh kita bisa tahu bahwa si Polan terkena polio, kemudian si Polan terkena DBD berdasarkan ciri-cirinya, ya. Kemudian bisa kita lihat bahwasanya bagaimana sih bentuk virus itu? Nah, bisa kita lihat ini salah satu contoh bakteriofag. Nah, ini dia bakteriofag. Nah, bisa lihat sama kita telah membuat alat peraga mengenai bakteri. Nah, kita lihat di sini struktur virusnya. Yang pertama ada DNA, deoksiribosa nucleic acid. Nah, kandungan di dalam sini. Adanya DNA. Kemudian adanya kepala, leher, selubung ekor, kemudian serat ekor dan adanya pelat dasar. Nah, ini merupakan pelat dasarnya. Nah, itu merupakan struktur virus dari bakteriofag. Kemudian bisa kita lihat lagi bentuk-bentuk virus yang lain. Bagaimana? Ada yang bentuk helix, polyhedral, kemudian spherical, kompleks, tobacco mosaic virus. Ini tobacco, ini daun tembakau, ya. Kemudian adenovirus, influenza virus dan bakteriofag seperti kita bicarakan tadi, ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih sejarah penemuan virus. Yang pertama ditemukan oleh Adolf Meyer. Ini ilmuwan dari Jerman. Nah, apa yang dia lakukan? Dia meneliti mengenai adanya tembakau sehat, kemudian disemprotkan getah yang tidak sehat atau semacam virus, sehingga terjangkitlah penyakit pada si daun. Bagaimana kita melihat bahwa adanya penyakit pada daun tersebut? Adanya bintik-bintik kuning. Bintik-bintik kuning. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Dmitri Ivanovsky. Nah, dia di sini perbedaannya cara menelitinya terletak pada proses penyaringannya. Nah, disaring. Nah, menggunakan saringan bakteri. Bisa dilihat kalau bakteri kita saring. Kita misalkan ini saringan. Bakteri tinggal di atas. Akan tetapi kalau adanya virus nembus dia ke bawah. Kenapa? Saking halusnya. Nah, virus itu halus, tidak dapat dilihat dengan kasat mata, ya. Kenapa? Hanya mikroskop tertentu yang dapat kita gunakan untuk melihat virus. Nah, virus berarti sangat kecil. Ya, baiklah. Selanjutnya bisa kita lihat Martinus Beijering. Nah, ini dia penelitian yaitu dengan menonaktifkan makhluk yang berukuran sangat kecil dari bakteri. Nah, disebut dengan virus bahwa lolos saringan. Nah, kita bilang tadi kalau virus itu berarti dia lolos saringan, ya kan? Tembus saringan. Dah. Kemudian kita lihat lagi. Menurut Wendell Meredith Stanley, ini seorang peneliti dari Amerika. Nah, apa yang dia lakukan? Dia berhasil mengkristalkan. Nah, tadi belum dikristalkan, akan tetapi Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan makhluk tersebut yang dinamakan dengan TMV, Tobacco Mosaic Virus. Nah, udah bisa dimengerti sejauh ini? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah. Selanjutnya kita lihat sebelum Ibu membagikan LKPD, silahkan diperhatikan video berikut ini. Nah, silahkan dicerna dulu. Baiklah, mari kita saksikan video mengenai wabah virus yang terjadi. Silakan.
64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Cek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Berdasarkan video tadi jelas terlihat masuknya virus corona itu pertama kali adanya seorang ibu dan anaknya warga negara Jepang, ya kan? Ya. Warga negara Jepang yang datang ke Malaysia, di mana di situ banyak sekali berbagai suku, bangsa di situ, yang sedang bekerja di Malaysia. Kemudian masing-masing pekerja TKI maupun TKW di sana kembali ke daerah dan sehingga terjadilah penyebaran di Indonesia. Nah, kemudian adanya varian baru. Nah, kira-kira varian baru dari virus corona itu tadi apa? Adanya virus Omikron. Iya, Omikron. Kemudian bagaimana tanggapan kalian berdasarkan video tadi? Ada mungkin yang memberikan inspirasi atau aspirasinya, silakan. Bu, Ya, ternyata wabah corona menyebar sangat cepat dan angka kematiannya pun sangat banyak. ya benar sekali. Penyebarannya sangat cepat. Kemudian angka kematiannya begitu banyak, ya kan? Kemudian mungkin ada lagi kelompok lain, silakan. Ada? Ya, apa? Terus terdapat adanya varian baru yaitu Omikron. Ya, adanya varian baru yaitu virus Omikron. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, wabah ini begitu cepat penyebarannya. Baiklah. Berdasarkan hal tersebut tadi kita sudah mengetahui begitu banyak dilema yang terjadi di negara kita berdasarkan virus tersebut, adanya terjangkit virus tersebut. Maka berdasarkan masalah tersebut, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok yang akan dilaksanakan. Dijawab ya. Nah, silakan dijawab LKPD-nya. Lihat dulu permasalahannya berdasarkan virus corona yang berkembang pada beberapa tahun yang lalu. Silakan dikerjakan. Masing-masing anggota kelompok bekerja sama, saling kolaborasi, diusahakan semua bekerja. Tidak hanya 1-2 orang yang bekerja, akan tetapi seluruh anggota kelompok yang bekerja, karena di situ ada penilaian tersendiri dari Ibu ya. Silakan dikerjakan. Setelah nanti dikerjakan akan kita lakukan presentasi masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan.
Sudah? Silakan dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Oke, baiklah. Sudah siap semua? Siap. Ya, siap. Silakan kelompok mana yang ingin maju duluan? Silakan kelompok ini. Silakan. Ketika kawannya tampil, tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Safinatul Nadia dan ini teman-teman saya. Langsung saja kita bahas tentang adanya peningkatan virus di Indonesia. Virus pertama kali di Indonesia disebabkan adanya kontak langsung dengan warga negara Jepang. Perusahaan masalah berdasarkan informasi dari Menteri Kesehatan pada saat itu, bahwasannya adanya virus yang masuk ke Indonesia yaitu virus corona, membuat warga Indonesia panik, maka seluruh rakyat Indonesia menjadi panik. Corona virus pada kasus ini, virus corona banyak peranan yang sangat merugikan, di mana banyak sekali rakyat Indonesia yang terjangkit dan berdampak pada perekonomian. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus: 1. Mendapatkan pengobatan berupa vaksin, 2. Memakai masker, 3. Mencuci tangan, dan 4. Menjaga kesehatan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah berdasarkan pengamatan kami pada video tersebut bahwa virus pertama kali ada di Indonesia disebabkan adanya konflik warga negara Indonesia dengan warga asing, sehingga terjadilah wabah corona di Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah teman-teman ingin bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3 bahwa apa itu Omikron? Virus Omicron adalah virus yang hampir sama dengan virus corona. Kelompok 2 yang bertanya? Ada. Apa dampak dari virus corona tersebut? Dampak virus corona adalah peningkatan ekonomi jadi menurun dan kita harus belajar secara online, tidak bisa belajar lagi bertatap muka seperti sekarang. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Silakan menutup presentasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompok kita yang telah berhadir di presentasi kita. Ya, baiklah, kelompok sudah tampil semua. Berikutnya kita lihat bahwa dapat kita ambil kesimpulan virus merupakan parasit berukuran mikroskopik, sangat kecil ya, yang dapat menginfeksi sel organisme biologis lainnya. Kemudian pada umumnya virus bersifat merugikan karena dapat menyebabkan penyakit dan dapat menginfeksi organisme lainnya. Itu secara keseluruhan ya. Sudah kita ketahui bahwa inilah kesimpulannya. Berdasarkan hal tersebut, kita sudah mempelajari panjang lebar mengenai materi virus. Nah, Ibu ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai virus pada pagi hari ini. Ibu telah membagikan kertas post-it, silahkan ditulis apa saja yang kalian ketahui mengenai pada materi pada pagi hari ini. Kemudian silahkan menempel di depan. Ibu ingin tahu apakah kalian sudah mengerti tentang materi virus ini. Nah, apabila sudah selesai, silahkan ditempelkan. Kita di sini ada 12. Ibu mau ke 12 orang ini ada tempelannya. Berarti ada hasilnya yang didapat pada pagi hari ini. Ya, silakan menempel. Ya, oke. Menempel dan menempel. Rapikan.
pembelajaran dalam bentuk virus, daur, bakteri, dan alhamdulillah semua sudah mengerti dan memahami proses pembelajaran pada materi virus. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Baiklah, sudah mengetahui sejauh mana kalian mempelajari virus ini. Baiklah, lanjut lagi. Ibu ingin mengetahui lagi seberapa besar pengaruh materi ini. Apakah kalian dapat menyelesaikan soal-soal dalam hal menganalisis, menjelaskan? Ini lebih kepada materi hot ya, materi hot yang biasanya ibu hanya menampilkan materi-materi yang sifatnya agak sebutkan, jelaskan. Ini mungkin ada peningkatan sedikit. Karena kenapa ibu berani berbuat? Karena ibu lihat kalian sangat berkembang sekarang ini. Silakan dikerjakan satu tes lagi untuk mengetahui tingkat kompetensi yang kalian miliki. Silakan, ini soalnya berupa choice. Hanya disilakan, akan tetapi walaupun disilakan tolong dipelajari dan dibaca dengan seksama sehingga hasilnya maksimal ya. Silakan dijawab. Baiklah, silakan dikerjakan. Dikerjakan. Oke, siap Bu. Sudah? Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan. Telah melalui berbagai tahapan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah kita padahi di sini. Kemudian silakan dipelajari materi berikutnya. Kita jumpa lagi minggu depan mengenai bakteri. Dipelajari bukunya materi bakteri sehingga pada proses pertemuan kita berikutnya itu sudah ada gambaran dasar dari kalian ya, sehingga mudah dalam proses pembelajaran nantinya. Baiklah. Sekali lagi, masih semangat? Alhamdulillah, ternyata masih sangat semangat. Harus semangat ya. Kemudian, baiklah, kita padahi pada pagi hari ini agar kita memperoleh keberkahan. Maka silakan sekali lagi ketua kelas memimpin doa supaya proses pembelajaran kita memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Bismillah.